Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan dengan dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita, SPMI. Saya akan mempresentasikan tentang analisa pemasaran jajanan ringan, sembako, pecel, dan gado-gado pada UMKM Warung Pecel Bielah di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Serlinina, NPM 063 semester 3 kelas B, Prodi Akuntansi. Berikut biodata UMKM yang saya dapati. Nama UMKM-nya Warung Pecel Bielah, alamat UMKM Jalan Pasar Patani, Nanggawer Kaum RT 3 RW 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Nama pimpinan dengan Ibu Siti Nurlela. Jenis usaha yang dilakukan ada jajanan ringan, sembako, pecel, dan gado-gado. Tahun mulai usaha tahun 2018. Kendala dan peluang yang dihadapi, jarak antara pedagang dan konsumen terlalu dekat. Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu analisa pemasaran. Oke, selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning atau disebut dengan STP. Yang pertama ada segmentasi. Untuk jajanan ringan, sembako, pecel, dan gado-gado ini mungkin termasuk konsumen yang menyukai makanan cepat saji, konsumen yang peduli akan kesehatannya, atau konsumen yang mencari makanan tradisional. Untuk yang kedua ada targeting. Perusahaan harus memilih segmen pasar yang akan menjadi target utama dari produk mereka atau produk yang kita miliki. Jika produk jajanan ringan biasanya ditujukan kepada anak-anak kecil atau anak-anak remaja. Yang ketiga ada positioning. Jajanan ringan ini dapat diposisikan sebagai makanan yang praktis, enak, dan untuk dikonsumsi di mana saja. Sementara sembako dapat diposisikan sebagai produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan pecel dapat diposisikan sebagai makanan tradisional yang lezat dan sehat. Oke, selanjutnya ada bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk untuk jajanan ringan ini biasanya memiliki banyak rasa dan kualitas yang baik, sehingga konsumen berpikir bahwasannya jajanan ringan ini praktis dan mudah dibawa kemana saja. Berikut produk sembako memiliki kualitas yang tinggi, yang baik, dan konsisten dengan harga. Untuk pecel dan gado-gado ini biasanya bahan-bahan yang segar, yang berkualitas, dan saus kacang dengan preferensi konsumen. Nah, yang kedua ada price atau harga. Harga untuk jajanan ringan harus sesuai dengan harga yang di pasaran. Misalnya yang di pasaran sekitar 2.500. Nah, kita menjual kembali dengan nilai 3.000 dengan mengambil keuntungan tidak banyak, hanya Rp500 saja. Sembako, harga harus sesuai dengan kualitas produk. Tentu saja karena tidak mungkin harga sembako melonjak tinggi tetapi kualitasnya kurang. Terus untuk pecel dan gado-gado, harga harus mempertimbangkan kualitas terutamanya bahan baku dan persaingan di pasar makanan tradisional. Selanjutnya ada promosi. Promosi untuk jajanan ringan dapat dilakukan di media sosial atau kerjasama antara kita dengan influencer untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk sembako dapat melalui program diskon atau pameran di pasar tradisional maupun modern. Untuk pecel dan gado-gado ini melalui rekomendasi dari pelanggan yang merasa puas dengan pecel yang kita buat. Oke, selanjutnya yang keempat ada flash. Jajanan ringan dapat didistribusikan melalui minimarket, supermarket,
Dan sembako biasanya melalui agen distribusi atau supermarket. Untuk pecel dan gado-gado ini dapat didistribusikan melalui warung makan atau pasar tradisional yang menjual juga berbagai macam makanan tradisional. Lanjut, ada materi daur hidup produk atau disebut dengan produk life cycle. Yang pertama, daur hidup produk jajanan ringan, yaitu ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pengenalan untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk tersebut atau produk yang kita miliki melalui promosi yang agresif supaya menciptakan keinginan konsumen untuk mencoba produk yang kita miliki. Untuk pertumbuhan, jika produk jajanan ringan ini berhasil menarik perhatian konsumen untuk mencoba, maka akan mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat cepat. Untuk kedewasaan, pertumbuhan penjualan ini melambat karena persaingan pasar yang mungkin semakin ketat. Penurunan, penjualan jajanan ringan mulai menurun karena perusahaan tidak mengikuti perubahan tren atau munculnya produk baru atau produk yang akan diganti. Oke, yang kedua ada daur hidup produk sembako. Pengenalannya, sembako diperkenalkan ke pasar untuk membangun kesadaran konsumen yang ketersediaan produk tersebut. Pertumbuhannya, perusahaan harus memastikan ketersediaan produk dan memperluas distribusi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Untuk kedewasaan, persaingan akan semakin ketat dan perusahaan harus fokus pada efisiensi operasionalnya masing-masing perusahaan. Penurunan, penjualan sembako mulai menurun karena perubahan tren atau munculnya produk baru atau produk pengganti. 3. Ada daur hidup produk pecel dan gado-gado. Untuk pengenalan, pecel dan gado-gado ini baru diperkenalkan ke pasar dengan fokus pada membangun kesadaran konsumen tentang makanan tradisional ini dengan kelezatan dan kualitasnya. Untuk pertumbuhan, jika pecel ini menarik perhatian para konsumen untuk mencoba, maka perusahaan akan lebih memastikan bahan baku dan kualitas pada bahan-bahan si pecel dan gado-gado ini. Untuk kedewasaan, harus fokus pada inovasi dalam penyajian, terus promosi, dan pelayanan untuk mempertahankan minat konsumen. Untuk penurunan, mungkin pecel mulai menurun karena perubahan tren atau munculnya variasi makanan baru. Ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Jajanan ringan ini mungkin tertuju atau biasanya tertuju pada kalangan anak-anak yang menarik perhatian bahwa jajanan cemilan ini ternyata enak untuk dikonsumsi dan baik dikonsumsi untuk anak-anak. Untuk sembako biasanya tertuju pada ibu rumah tangga, dan pecel biasanya tertuju pada pecinta kuliner atau mereka yang peduli dengan makanan sehat, atau bisa juga disajikan dalam menu makanan diet karena isi dari pecel dan gado-gado ini biasanya hanya sebuah sayuran saja. Yang kedua ada branding. Untuk produk jajanan ringan, sembako, pecel dan gado-gado ini mungkin kita akan membuat brand yang kuat atau konsisten untuk produk kita atau produk yang sedang kita jalani. Branding yang dapat membantu membedakan antara produk kita dengan produk orang lain dan menciptakan kesan positif di benak konsumen. Untuk produk sembako, jajanan ringan, pecel, dan gado-gado ini bisa dipromosikan melalui media sosial atau pemasangan spanduk dan memberikan promo atau diskon khususnya kepada pelanggan yang sudah biasa membeli produk yang kita jual. 4. Ada kualitas produk. Tentunya kita sebagai penjual pasti memiliki kualitas yang baik dan konsisten.
sehingga konsumen pun akan kembali datang membeli jika mereka puas dengan produk yang kita jual.